Masih bersama saya di Creative Money dan saya masih bersama dengan dua socialpreneur yang ternyata udah kenal ya. Reuni di sini karena ternyata dunia socialpreneur itu kecil ya. Iya. Berarti kita butuh lebih banyak socialpreneur laginya di lebih banyak lagi di Indonesia gitu ya. Perlu. Oke, Gigi. Jadi sekarang ini kan sudah 4 tahun WeCare beroperasi gitu ya. Sudah ada berapa pasien sih yang sejauh ini dirawat dan menjadi kisah sukses dari WeCare? Kalau pasien masih less than 2,000 sih Mbak, gitu. Karena kita juga aim nggak semua juga bisa kita approve kan. Mungkin yang submission banyak banget, mungkin bisa lebih dari situ lah, di 3.000, 5.000 itu bisa, teman yang di approve kan juga banyak gitu. Mungkin sekitar gitu, masih less than 2,000 lah, dari 2.000. Tapi kalau untuk distribusi dananya sih kita udah lebih dari 15 miliaran lebih lah, yang kita bantu distribusikan. Angkanya gitu. Besar juga berarti. Iya. Itu angka yang besar atau justru menurut Gigi itu angkanya masih kecil untuk di Indonesia? Harusnya masih kecil, potensi giving. Dan Indonesia tuh one of the number one generous country in the world gitu. Jadi emang orangnya baik, orang-orangnya pengen gotong royong, saling membantu gitu. Dan potensi kayak misalnya yang udah existingnya kayak zakat, kayak misalnya kayak itu tuh triliunan sih sebenarnya. Jadi mungkin potensinya harus lebih besar lagi sebenarnya. Dan saya percaya bisa. Sejauh ini pasien yang sudah sukses, sudah beres gitu, case-nya ada berapa tuh? Ya ribuan tuh Mbak, hampir 1.000-an tuh kita kalau dibilang bisa nge-track sih nggak semuanya bisa kita track gitu ya. Cuman kalau misalnya yang berkelanjutan sih harusnya sih udah lebih dari 500-an lebih lah Mbak. Yang udah recover lagi, udah menjalani kehidupan seperti normal lagi, itu sekitar itu. Saat ini tuh ada berapa donatur yang sudah tergabung dalam WeCare? Donatur sekitar 30 ribuan sih, donatur. 30 ribuan? Ya, sekitar 10-20% tuh dia recurring terus. Jadi itu ketahuannya karena mereka member atau gimana? Biasanya ada yang donaturnya emang baik banget, jadi tiap kali ada kita terbitin pasien baru itu dia langsung donasi lagi gitu, atau yang dia committed per bulan sih. Ada yang dia daftar sebagai member, ada yang enggak juga gitu. Jadi emang udah insting aja tiap bulan dia donasi. Oke. Dan biasanya ini untuk para donatur rata-rata donasinya tuh berapa sih? Sejak ada e-wallet, dulu sih kita minimal 10.000, jadi antara 10.000 sampai 50.000 gitulah, 100.000 lah paling banyak gitu. Teman sekarang sejak adanya e-wallet tuh makin menurun sebenarnya secara jumlah ya. Jadi udah banyak yang donasinya 1.000, 5.000, jadi masih di antara 10.000 sampai 50.000, cuman jadinya bawah. Kalau dulu kan. Tapi kuantitasnya tambah banyak nggak? Tambah banyak sekali gitu. Makin gampang dan makin banyak. Gitu. Oke, tapi setidaknya nama WeCare lebih menggaung lah karena ada kerjasama dengan banyak e-wallet dan aplikasi lainnya ini ya. Betul, iya. Oke, Hana, untuk membuat anyaman-anyaman seperti ini, bahan bakunya nih dapat dari mana aja nih? Kalau bahan bakunya kayak di NTT, kita kerjasama dengan suami-suaminya penganyam kita. Oh jadi ibunya ikut menganyam, suaminya juga ikut ada membantu. Ada yang bantu untuk gitu ya? Ngambil, karena kan pohon lontar sendiri tinggi sebenarnya, bisa sampai 10-15 meter. Dan yang ngambil laki-laki. Jadi biar dua anyam itu nggak dibilang bantu perempuan aja, nggak bantu laki-laki. Nah kita kerjasama. Susah juga ya, jadinya harus adil banget gitu ya. Biasanya dapat banyak komentar kayak gitu, jadi cuma bantu perempuan. Oh enggak. Suaminya juga kita bantu dengan kalau mereka bisa menyediakan bahan baku ke kita. Tapi biasanya ini menjadi side job mereka atau mereka memang udah full time gitu sekarang menganyam gitu? Ya, dari kita memang dari awal karena kita tahu bahwa ibu-ibu kan perlu makan on a daily basis, dan memang majority semuanya malah itu pekerjaan adalah kalau bukan nelayan, mereka bertani. Gitu. Jadi tetap pekerjaan utamanya adalah bertani dan nelayan, tetapi ketika ada waktu senggang baru kemudian mereka menganyam. Karena untuk menganyam sendiri sebenarnya dari siang jam 10 sampai jam 3 itu sebenarnya tidak bisa dilakukan karena terlalu panas. Jadi daunnya itu bisa patah. Gitu, ketika dianyam dia akan retak-retak dan menurut ibu-ibu sakit, pedis tangannya, perih gitu kalau narik-narik. Jadi biasanya ibu-ibu akan menganyam di bawah jam 9 pagi atau nanti sesudah makan malam gitu, sambil bersantai mereka di rumah kemudian menganyam. Oke. Sistem profit sharing dengan para penganyam ini gimana sih? Kita sebenarnya nggak profit sharing dengan ibu-ibu. Yang kita lakukan, yang pertama paling besar adalah inventory risk itu ada di dua anyam.
Kalau sering dengar sebenarnya kalau isunya UMKM kerajinan tangan, KRIA, itu biasanya adalah akses pasar. Nah, dengan kita, dengan di Duanyam, ibu-ibu itu tidak perlu khawatir dengan akses pasar. Asalkan mereka bisa memproduksi produk sesuai kualitas pasar, desain, dan tentu kita dampingi untuk mencapai standar tersebut, mereka produknya tetap akan kita beli. Gitu. Bahkan kita memberikan insentif-insentif tambahan. Kalau misalnya kita ada grading kan, grade A, B, C. Kalau misalnya ibunya dalam periode waktu tertentu dia A terus. Ini maksudnya dari segi kuantitas, betul, kualitas, dari kualitas. A itu kualitas. artinya misalnya gitu, salah satu cara QC kita diangkat ke lampu, kalau lubang-lubangnya besar itu bisa C atau B. Tapi kalau misalnya cahayanya keluarnya masuknya itu saya baru tahu itu ya. kecil-kecil, nah itu berarti grade-nya A. Gitu. Okay. Jadi ada standar kualitas grading yang kita dapatkan dari mendengar ke pasar dan kemudian mendengar juga dari kemampuan penganyam. Nah, kalau ibunya ini pada periode tertentu dia bisa A terus, dia bisa mendapatkan program tambahan dari Duanyam seperti beasiswa. Per tahun ini kita sudah distribusi 179 beasiswa untuk ibu-ibu kita yang berprestasi dan anak-anaknya juga berprestasi di sekolah. Kemudian bisa mendapatkan, ada klien yang pengen bukan hanya beli produknya tapi pengen membantu nutrisinya juga. Salah satu buyer kita dari Amerika, dia memberikan paket makanan bergizi. Isinya ada buah-buahan, telur puyuh, semua pangan lokal yang bergizi itu diberikan kepada ibu-ibu yang produksinya selalu on time, grade-nya A terus gitu. Jadi bisa juga ya, maksudnya that option is open buat para tadi klien dari Amerika, buat mereka untuk membantu ibu-ibu ini di hal-hal lain juga gitu ya. Sangat. Tahun ini kita ada beberapa klien per kuarter 1 ini yang udah minta, jadi kita kolaborasi bikin kursi. Contohnya itu di Beranda Living mereknya, mereka bilang a certain percentage dari profit penjualan kolaborasi dengan Duanyam itu mau diberikan kepada beasiswa. Gitu. Mereka udah aim, mereka bilang kita akan lihat sampai November profitnya berapa, nanti didistribusikan sebagai beasiswa di akhir tahun. Jadi hatinya memang untuk membantu juga ya. Benar gitu. Oke. Sebulannya tuh bisa produksi berapa produksi? Kita bisa sampai 4.000 per bulan, itu per tahun lalu ya, per 2019. Tapi per tahun ini nampaknya akan signifikan meningkat sih, karena melihat tren orderan yang sudah masuk di kuarter 1. Gitu. Jadi mungkin kita melihat 4.000 sampai 6.000 per bulan. Banyak juga ya. Lumayan ya. Oke, jadi untuk para penganyam ini bukan profit sharing, tapi mereka mendapatkan full profitnya gitu ya? Iya, jadi kita memberikan, Duanyam menyediakan bahan baku, kita menyediakan pengolahan bahan baku yang semuanya ini kita bayar, lalu ibu-ibu itu mendapat jasa menganyam. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang ada tidak bahan baku, ada tidak pengolahan yang berjalan, atau bahkan sampai ke pasar. Gitu. Jadi kita akan selalu mengambil produknya dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan di awal. Sudah sangat dipermudah banget buat mereka berarti ya. Yang penting mereka perform gitu ya. Oke. Nah, dari Duanyam sendiri berarti mendapatkan modalnya itu dari mana? 2014 pas pertama kali didirikan, kita ikut beberapa lomba kewirausahaan sosial. Kebetulan memang lombanya masih banyak di Amerika sih waktu itu. Bukan. Awalnya memang lomba dulu dan waktu itu kita menang 2 tuh di Amerika. Kemudian kita ikut juga program inkubasi. Waktu itu masih namanya Unlimited, sekarang sudah Instellar. Lagi-lagi sama. Kecil sekali dunia. Kecil sekali dunianya. Kemudian kita juga memasukkan uang pribadi kita sebagai founder. Lalu kemudian setelah itu kita mulai mendapatkan investasi, ada yang dari angel investors, ada yang dari impact fund dari private equity juga ada. Pemirsa jangan beranjak dulu, Creative Money akan segera kembali usai jeda pariwara.